Mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Semoga baik semua. Amin. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya Tengku Putra Salamsyah. Saya akan bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Rangkaian acara yang kita lewati yang pertama yaitu sesi pertama, sesi pembuka, sesi kedua penyampaian materi, sesi ketiga tanya jawab, sesi keempat penutup. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu sesi pembuka. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi oleh pemateri, yaitu oleh Kak Hafsah Ariandini. Untuk Kak Hafsah Ariandini dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, nama gue Hafsah dari Ilmukom semester 4. Pada sore hari ini gue mendapat kesempatan untuk sharing ilmu hukum pidana. Gue izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah. Ya. Nah, pada sore hari ini hukum pidana yang akan Hafsah sharing itu adalah tentang pertanggungjawaban pidana, tentang kesengajaan, dan hal-hal yang menghapus dan meniadakan pidana. Nah, langsung aja kepada tentang pertanggungjawaban pidana. Nah, secara definitif itu, pertanggungjawaban pidana itu adalah suatu bentuk yang menentukan ya apakah seseorang tersangka atau terdakwa tersebut itu dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah ia lakukan. Nah, dalam arti lain, pertanggungjawaban pidana itu adalah kita melihat nih apakah si seseorang yang telah disangka telah melakukan tindak pidana itu, apakah dia itu bisa mempertanggungjawabkan atas akibat yang timbul dari tindak pidana yang telah ia lakukan tersebut. Nah, kalau misalnya definisi dari menurut para pakar, yang pertama ada Roscoe. Beliau mendefinisikan pertanggungjawaban pidana itu adalah sebagai suatu bentuk kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Artinya si pelaku tindak pidana ini ia tuh harus mendapatkan balasan dari akibat yang merugikan orang lain tersebut dari tindak pidana yang telah ia lakukan. Nah, kalau menurut Simmons, pertanggungjawaban pidana itu adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku yang dalam hubungan itu ada kesalahan dengan kelakuan yang dapat dipidana berdasarkan kejiwaan itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya yang dimana di sini itu adalah dicela menurut dicela secara hukum, artinya dia itu dapat dihukum karena ketika dia melakukan tindak pidana itu terdapat kesalahan gitu di dalamnya. Nah, untuk pertanggungjawaban pidana itu kan seseorang itu nggak bisa dijatuhkan pidana cuma karena dia telah melakukan tindak pidana atau actus reusnya. Tetapi juga kita harus melihat gitu unsur mens rea yang mana itu adalah sikap batin seseorang itu dalam ketika melakukan tindak pidana tersebut. Nah, makanya dalam pertanggungjawaban pidana itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Yang pertama, ada tindak pidana oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Yang mana orang ini tuh dia melakukan tindak pidana dan dia pun mampu gitu untuk menanggung akibatnya dan mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan yang kedua, adanya hubungan batin antara orang yang melakukan tindak pidana yaitu dalam bentuk kesalahan. Nah, bentuk kesalahan itu dibagi dua, menjadi kesengajaan dan kelalaian. Nah, terus yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf, yang mana tidak ada alasan pemaaf ini adalah masuknya ke hal-hal yang menghapus atau meniadakan pidana tadi. Gitu.
Nah, terus yang materi kedua ada kesalahan atau syuk. Nah, secara doktriner, kesalahan itu diartikan sebagai keadaan psikis orang yang melakukan tindak pidana yang adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang telah ia lakukan, sehingga orang tersebut dapat dicela melakukan perbuatan pidana. Yang artinya, si seseorang itu tuh dalam melakukan tindak pidananya ia memang bersalah gitu, karena kejiwaan psikis dia itu sadar gitu kalau misalnya dia tuh melakukan tindak pidana dan itu salah, dan dia akibatnya dia itu dapat dicela secara hukum, artinya dia dapat harus mempertanggungjawabkan pidananya tersebut. Nah, bentuk kesalahan itu dibagi menjadi dua. Ada kesengajaan atau yang disebut dengan dolus, sama kelalaian atau kealpaan yang disebut juga dengan culpa. Nah, kalau kesengajaan atau dolus, definisi kesengajaan ini diberikan oleh MPT, yang mana pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Nah, dalam pengertian ini, secara garis besarnya berarti diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, atau dalam bahasa Belanda itu willens and wetens, yang artinya orang yang melakukan tindak pidana itu bahwasannya dia tuh memang menghendaki melakukan tindak pidana tersebut dan dia mengetahui apa akibat yang bakal timbul dari tindak pidana yang akan ia lakukan. Jadi sengaja ini dia itu menghendaki, memang ingin melakukan tindak pidana tersebut, dan dia tahu betul apa akibat yang akan timbul daripada tindak pidana yang akan ia lakukan. Nah, kesengajaan juga dibagi menjadi dua. Ada kesengajaan dengan kepastian dan ada kesengajaan dengan kemungkinan. Nah, kalau kesengajaan dengan kepastian, itu dia tuh memastikan bahwasannya tujuan utama dia dari melakukan tindak pidana itu harus sampai gitu. Nah, makanya dalam sengaja dalam kepastian itu akan menimbulkan dua akibat. Yang pertama, akibat yang memang dituju pelaku itu utama itu bisa tercapai tanpa adanya akibat-akibat lain. Nah, yang kedua, ada akibat yang tidak diinginkan, tetapi untuk sampai kepada tujuan utama dari tujuan utama dari melakukan tindak pidana tersebut, mau nggak mau ada akibat yang harus dirasakan dulu gitu demi tercapainya tujuan utama. Contoh, misalnya gue pengen misalnya ada orang nih jahat nih, si A pengen nembak B gitu. Nah, tapi si B itu ada di sebuah ruangan yang tertutup kaca. Nah, mau nggak mau, si A ini kan tujuan utama dia membunuh itu kan ingin mematikan si B gitu kan. Nah, tapi untuk sampai kepada tujuan utamanya tersebut, dia harus memecahkan kacanya. Nah, yang di mana memecahkan kacanya tersebut juga dia kena tindak pidana yaitu merusak barang, yaitu pasal 406 KUHP. Nah, tapi ya di sini dia memastikan gitu bahwasannya tujuan utama gue itu pasti kena, yaitu untuk mematikan si si B itu gitu. Ataupun dengan dia kalau yang pertama ini tujuan utama tersebut dapat langsung tercapai, ya langsung misalnya si A ingin menembak B dan B itu udah ada di depan diri dia gitu. Jadi tinggal tembak aja tanpa ada akibat-akibat lain. Itu. Nah, kalau misalnya kesengajaan dengan kemungkinan, itu orang yang melakukan tindak pidana ini sadar gitu. Bahwasannya dengan dia melakukan tindak pidana ini, bisa aja ada kemungkinan atau akibat-akibat lain yang timbul, tapi dia nggak pengen gitu. Bukan tujuan utama si orang itu melakukan tindak pidana. Tapi walaupun dia sadar, dia nggak membatalkan perbuatannya tersebut. Nah, contohnya, misalnya si A berniat membunuh si B gitu dengan memberikan kue ke rumahnya. Nah, sebenarnya dia sadar nih bahwasannya gimana ya kalau misalnya kue ini yang makan itu nggak si B, tapi mamahnya, atau adiknya, atau kakaknya, atau keluarganya lah siapa. Yang nantinya yang mati bisa aja bukan si B, tapi si keluarga lainnya itu. Nah, garis merah yang bisa diambil perbedaan dengan yang tadi itu, si kemungkinan ini ya belum tentu gitu. Kalau misalnya tujuan utama si orang yang melakukan tindak pidana itu tercapai, kayak tadi si A ini pengen ngebunuhnya tuh B, bukan ngebunuh mamahnya B atau ngebunuh kakaknya B atau siapapun gitu. Nah, tapi akibat lainnya tuh bisa timbul gitu gara-gara ya ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi
selain tujuan utama si A itu melakukan tindak pidana. Nah, kalau misalnya kelalaian atau culpa, itu diatur juga dalam KUHP, yaitu pada pasal 359. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana kurang paling lama 1 tahun. Nah, si kelalaian atau culpa ini, menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikor SH, dalam bukunya mengatakan bahwa arti culpa itu adalah kesalahan pada umumnya. Nah, kalau misalnya di dalam ilmu pengetahuan hukum, mempunyai itu arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati atau apa ya, dia itu kurang waspada lah gitu. Berbeda dengan kesengajaan tadi gitu. Kalau misalnya kesengajaan kan dia memang berkehendak dan mengetahui gitu kan. Tapi kalau misalnya kelalaian itu lebih kepada kurangnya hati-hati sehingga ada akibat yang tidak sengaja terjadi gitu, padahal tidak diinginkan. Nah, jenis kealpaan juga dibagi menjadi 2. Ada kealpaan yang disadari sama kealpaan yang tidak disadari. Nah, kalau kealpaan yang disadari, itu si pelaku tuh menyadari gitu bahwasannya dia ini sedang melakukan hal yang bahaya, yang bisa saja merugikan orang lain, tapi dia percaya bahwasannya ini akibat kayaknya ini kayaknya nggak akan deh gue berakibat seperti itu gitu, kayaknya nggak akan terjadi gitu. Dia meyakinkan dirinya bahwasannya itu nggak akan terjadi, walaupun dia sadar bahwasannya hal tersebut berpotensi merugikan orang lain. Nah, kalau yang kedua, kealpaan yang tidak disadari, itu artinya si pelaku itu nggak sadar gitu bahwasannya dia ini tindak yang dia lakukan itu dapat merugikan sebelumnya. Artinya akibat dari perbuatan dia itu tidak bisa ia duga gitu sebelumnya. Contoh kealpaan yang disadari, misalnya ada orang bawa motor nih kenceng di jalan komplek gitu yang banyak anak kecil atau banyak orang-orang gitu. Nah, dia tuh tahu nih kalau dia tuh ngebut gitu, tapi dia tuh kayak yakin kayak ini jalan lagi sepi gitu. Ini jalan lagi sepi dan gue juga udah jago gitu bawa motor. Kayaknya enggak deh, nggak akan nabrak orang. Tahu-taunya lain cerita gitu. Ada orang nggak sengaja lewat dan akhirnya ketabrak gitu. Itu tadi dia sadar bahwasannya dia nih bawanya kencang dan bisa merugikan orang lain. Tapi karena dia yakin ini jalan lagi sepi dan gue udah jago motor, nggak mungkin lah nabrak orang. Jadi dia ya kurang hati-hati, akhirnya merugikan orang lain gitu. Nah, kalau misalnya kealpaan yang tidak disadari, misalnya seseorang itu dia mengendari motor nih, terus tiba-tiba di belakang dia tuh dikejar anjing misalnya, atau dia dalam keadaan bahaya lain. Nah, secara refleks kan dia pasti ngebut kan gitu. Ya dia nggak akan menduga lah kalau misalnya dia ini bakal ngerugiin orang, karena yang dia lagi pikirin itu kan apa ya, untuk menyelamatkan diri dia gitu. Nah, akhirnya dia karena ya lalai dan kurang hati-hati, pas ada orang lewat ya jadinya tabrak sampai dia luka gitu misalnya. Nah, terus lanjut kepada alasan penghapusan pidana. Nah, kalau tadi itu kan kesalahan itu adalah kesengajaan gitu kan atau kealpaannya. Nah, bisa juga orang yang melakukan pidana itu dia tidak dipidana karena alasan-alasan tertentu. Nah, nih secara definitif, alasan atau dasar penghapusan pidana itu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang telah melakukan perbuatan yang memang dia itu dilarang dan diancam hukuman oleh pidana. Tetapi dia tidak dipidana karena 2 nih garis besar. Yang pertama, orangnya nggak bisa dipersalahkan. Yang kedua, perbuatannya yang tidak lagi memiliki sifat melawan hukum gitu, atau tidak bisa lagi disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum. Nah, bab 3 KUHP itu menunjukkan ada 7 dasar penyebab tidak dapat dipidananya atau hapusnya pidana. Yaitu teman-teman yang punya KUHP bisa sambil dibuka sekalian baca pasalnya ya. Yaitu ada pasal 44 ayat 1 tentang ketidakmungkinan bertanggung jawab si pembuat. Ada pasal 48 yaitu adanya keadaan daya paksa atau overmacht. Terus ada pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa atau notwear. Sama pasal 49 ayat 2
pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau non-due access, terus sama sebab menjalankan perintah undang-undang pada pasal 50, sama melaksanakan perintah jabatan yang sah atau pasal 51 ayat 1, yang sama pasal 51 ayat 2, yakni menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik. Menurut doktrin hukum pidana, 7 alasan penghapusan tadi itu digolongkan menjadi 2 dasar. Yang pertama ada atas dasar pemaaf yang bersifat subjektif, artinya dimaafkan tuh karena melekat pada diri orang yang melakukannya. Nah, yang kedua ada alasan pembenar, yang mana itu bersifat objektif, artinya pada perbuatannya, di luar dari seorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau misalnya yang pertama nih, golongan yang alasan pemaaf, tidak dipidananya si pembuat atau si yang melakukan tindak pidana, itu dia memang telah melakukan tindak pidana atau telah melanggar undang-undang. Sifatnya memang tetap dia tuh disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum, tapi menjadi hilang atau hapusnya pidana tersebut karena pada diri seseorang yang pembuat itu. Dia dimaafkan jadinya, karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah ia lakukan. Contohnya, orang gila memukuli seseorang sampai luka berat. Itu orang gila dia aja nggak sadar gitu apa yang dia lakuin. Ya gimana dia mau mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah ia lakukan. Gitu. Nah, apa aja sih pasal-pasal yang masuk kepada alasan dasar pemaaf ini? Pasal 44, ketidakmampuan bertanggung jawab. Artinya si orang yang melakukan tindak pidana itu dia gila atau dia ada kelainan kejiwaan atau kemunduran berpikir gitu, yang tidak seperti orang normal lainnya. Makanya dia dimaafkan atas tindak pidana yang telah ia perbuat. Lalu yang kedua, ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu pasal 49 ayat 2. Artinya, pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini hadir karena adanya goncangan jiwa yang hebat gitu. Dia memang telah melakukan suatu hal yang berlebihan gitu, kayak misalnya seorang polisi nih melihat istrinya tuh sedang dilecehkan oleh orang gitu, dipaksa untuk melakukan pemerkosaan lah. Nah, terus si polisi ini karena dia marah gitu, karena dia marah dia ngambil pistolnya terus nembak si orang yang melakukan pelecehan kepada istrinya itu. Nah, dia ini dapat terhindar dari pidana apabila nantinya hakim itu menilai bahwasannya ekses yang telah ia buat itu masuk akal gitu. Masuk akal artinya dia melihat peristiwa itu, oh memang nih, ini tuh bisa menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat gitu. Nah, jadi walaupun dia telah melakukan tindak pidana dengan menembak, dia dimaafkan karena adanya guncangan jiwa yang hebat gitu. Nah, terus hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik, yaitu pada pasal 51 ayat 2. Artinya ada syaratnya juga nih bahwasannya si orang yang melakukan tindak pidana itu dia berpikir bahwasannya ini sebenarnya tuh perintah yang boleh, karena ini perintah itu masuk ke dalam lingkup pekerjaan dia gitu, lingkup wewenang dia gitu. Dia berpikir bahwasannya ini boleh dan ternyata tidak boleh gitu kan. Nah, terus ada nih yang kedua atas dasar pembenar. Nah, kalau tadi alasan pemaaf itu kan karena dari diri seseorangnya. Nah, kalau misalnya alasan pembenar, dia tidak dipidana karena perbuatan yang telah ia lakukan itu kehilangan sifat melawan hukumnya. Dalam uh, dalam arti lain ya, si pembuat si pelaku tindak pidana itu telah memenuhi unsur tindak pidana, dia bisa banget nih mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Tetapi karena perbuatannya itu tidak bisa dikatakan melawan hukum, jadi dia pidananya dihapus dan menjadi tiada gitu, tidak dapat dihukum. Nah, apa aja sih golongan yang masuk ke dalam dasar pembenar? Yang pertama, adanya daya paksa. Pasal 48, daya paksa atau disebut juga dengan overmacht. Nah, daya paksa ini juga dibagi menjadi dua. Ada daya paksa relatif dan daya paksa absolut. Yang mana kalau misalnya absolut ini, jadi daya paksa itu adalah tekanan dari luar lebih besar gitu ke kita. Jadi kita tuh kayak mau nggak mau tuh berakibat kita melakukan tindak pidana. Nah, yang pertama kalau misalnya daya paksa absolut, itu kita
nggak ada pilihan lain selain melakukan tindak pidana. Contoh, misalnya gue gitu, amit-amit lagi diancam gitu sama orang, terus tangan gue dipegang gitu. Nah, terus tangan gue ini didorong gitu ke kaca yang menyebabkan sampai kaca itu pecah. Dan gue udah merusak barang kan. Tapi ya gimana gitu. Gue nggak bisa ngambil kendali gitu karena tekanan dari luar tuh lebih keras ke gue gitu kan. Nah, kalau misalnya daya paksa relatif, itu kita masih punya kesempatan untuk nggak melakukan tindak pidana. Tetapi akibatnya nanti itu justru lebih besar dan merugikan kita gitu. Contohnya, kayak misalnya gue nih ditodong pistol gitu, dia ngancem gue untuk ngambil barang orang atau untuk ngebakar rumah gitu misalnya. Nah, kalau misalnya gue nolak untuk ngambil barang itu, otomatis kan gue pasti mati kan, ditembak gitu. Nah, karena gue takut dan adanya daya paksa dari luar yang lebih besar, tuh gue harus ngambil gitu. Nah, makanya nanti walaupun gue mencuri, gue dibenarkan gitu karena itu gue melakukannya karena ada daya paksa gitu. Padahal sebenarnya gue bisa aja nggak ngambil gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngambil nanti gue mati kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua adanya pembelaan terpaksa atau pada pasal 49 ayat 1 disebut juga dengan nodwer. Artinya pembelaan terpaksa ini juga nggak sembarang ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu jarak antara pelaku sama korban itu harus deket banget gitu. Yang kedua, itu terjadi seketika dan langsung. Yang ketiga, melawan hukum. Dan yang keempat, serangan yang dilakukan itu kita melakukan pembelaan karena hal-halnya ada yang diserang nih. Yang pertama, badan. Nah, itu pasal 351 tentang aniaya. Apabila diserang badan maupun diri sendiri ataupun orang lain, kita bisa membela nih diri kita atau membela orang lain. Badan pasal 351. Terus nyawa pasal 338. Sama harta pasal 362. Sama kehormatan pasal 285. Kalau misalnya kita lihat orang diancam atau mau diambil gitu hartanya atau dia dipaksa untuk diperkosa, kita bisa gitu melakukan pembelaan terpaksa itu dalam arti ya kita melakukan tindak pidana lagi kepada dia gitu demi membela diri kita maupun orang lain karena hal-hal tadi hal-hal tadi yang badan, nyawa, harta, kehormatan itu sedang berada dalam bahaya. Nah, yang ketiga, menjalankan perintah undang-undang. Pasal 50, contohnya itu seperti polisi. Polisi kan dia mendapatkan wewenang untuk menggeledah, menyita barang lain kan aturan kita nggak boleh kan gitu ngambil barang orang gitu. Nyita barang orang tanpa wewenang. Tapi kalau polisi itu boleh karena dia menjalankan perintah undang-undang gitu. Jadi mau dia ngambil barang orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu perintah undang-undang menggeledah dalam untuk kepentingan menyelesaikan sebuah kasus, yaitu dia dibenarkan oleh undang-undang gitu. Jadi dia tidak dapat dipidana. Terus ada menjalankan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 ini juga ada syaratnya. Yang mana perintah itu yang memberikan perintah sama yang diberikan perintah harus ada hubungan publik. Artinya yang memberikan perintah itu ya atasannya gitu. Si yang diberikan perintah itu bawahannya. Gitu. Jadi walaupun di perintah jabatannya itu dia melakukan tindak pidana, yaitu tidak bisa dihukum karena dibenarkan oleh KUHP gitu. Asalkan yang itu tadi yang memberikan perintah sama yang diberikan perintah mempunyai hubungan publik, itu atasan dan bawahan. Udah sekian materi yang bisa gue sampaikan. Ya, selanjutnya adalah sesi bertanya. Dipersilakan bagi audiens yang mau bertanya, dimohon untuk mengaktifkan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Ada. Oke, silakan. Ya, bertanya tadi
mungkin bisa di itu ya, lebih dirinciin tuh contoh yang tadi apa, yang perintah jabatan itu. Terima kasih, itu aja. Yang mana, Bet? Perintah jabatan, lebih maksudnya lebih rinci lagi, jabatan itu apa, kenapa, kayak gitu. Ya, langsung dijawab aja ya. Maksudnya perintah jabatan itu, ya misalnya dari orang yang atasan sama bawahan gitu, biar kayak di perintah jabatan itu misalnya dia disuruh nangkap seseorang gitu sama atasannya, ya kan? Atau gini deh, misalnya harusnya atasannya nih yang melakukan perintah tersebut, yang harus melakukan tindak pidana tersebut, tapi karena sesuatu dia mendelegasikan ke anak buahnya gitu. Nah, tapi kan si perintah ini misalnya kayak nangkep orang nih, kan sebenarnya nangkep tuh gak boleh kan, tapi karena itu perintah jabatan, yang mana perintah jabatannya ini harus yang tadi itu hubungan publik sama atasan sama bawahan. Nah, jadi si bawahannya itu walaupun dia melakukan tindak pidana, tapi dia dibenarkan karena dia telah melaksanakan perintah jabatan tadi. Itu. Mungkin yang lain. Iya, atau ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Langsung saja. Saya ulangi, adakah yang mau bertanya lagi? Atau yang menambahkan mungkin? Silakan. Apa Bang Wahyu ingin menambahkan? Ya, silakan Kak Wahyu kalau mau menambahkan. Tadi kan katanya ada yang kurang. Kesengajaan dengan maksud ya, Kak? Kak Wahyu. Atau teman-teman semester 2 lainnya, tadi kalau misalnya gue kecepatan, atau ada yang nggak ngerti, nggak apa-apa, tanyain aja. Ya, paham kok. Gue mau nanya dong, semester 2 udah belajar itu belum ya? Udah sih, main sama Pak Burhan. Kalau sama Pak Fitra udah belum? Gue nggak sama dosen Pak Fitra sih, Pak Burhan. Yang lain? Udah ya kayaknya, Kak. Pak Fitra udah pernah. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Halo, Kak. Iya, halo. Kalau aku nambahin dikit boleh nggak, Kak? Nggak tahu ini benar atau salah juga sih. Kenapa? Mau nambahin sedikit di overmah tadi. Boleh banget, boleh banget. Tadi kan Kakak bilang itu overmah itu kebagi dua, mutlak sama relatif ya, Kak? Iya, benar. Dari waktu aku belajar itu pernah overmahnya itu dibagi menjadi 3, Kak. Yang Kakak kurang itu keadaan darurat, yang dimana misalnya itu orang itu bisa memilih tindak pidana yang dilakukan. Misal rumahnya dia itu lagi kebakaran, Kak. Dia bisa memilih untuk menghancurkan barang orang lain karena keadaannya terpaksa. Benar atau salah, Kak? Oh iya, gue lupa banget nyampein. Kalau pasal 48 itu, makasih Steph udah ngingetin. Selain ada tadi itu daya paksa relatif dan absolut, itu ada 3 juga keadaan darurat seperti yang tadi. Nah, itu yang pertama, adanya pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Yang pertama, misalnya nih, kita misalnya amit-amit kita lagi tenggelam nih. Terus kita lihat nih, kalau misalnya teman kita juga mau tenggelam. Nah, kalau misalnya lu keadaannya lagi nggak tenggelam, lu tuh wajib banget buat nyelamatin temen lu yang tenggelam itu. Kalau enggak, lu bisa dipidana. Tapi lain halnya, ketika lu juga sama-sama tenggelam, lu pasti kan bakal mementingkan diri sendiri kan, gimana caranya biar gue selamat, gitu kan. Nah, ketika lu menyelamatkan diri lu sendiri tapi temen lu nggak keselamat, itu lu nggak akan kena tindak pidana, nggak akan kena dipidana gitu. Karena dalam keadaannya, kepentingan hukum lu harus didahulukan dibandingkan kepentingan hukum yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pertentangan antara kewajiban dan kepentingan hukum. Nah, seperti tadi itu, misalnya
misalnya nih ada gue mau misalnya gue lihat ada copet gitu kan, dia udah ngejamret tas orang gitu, nah pas gue dapet, ya ini lagi, ya berani, gue lagi ngejelasin. Nah kalau misalnya kewajiban dan kepentingan hukum itu kayak misalnya tadi itu gue nangkep si pecopet nih, nah untuk menyelamatkan kepentingan hukum tadi, menyelamatkan orang, gue melanggar kewajiban hukum, yaitu gue menganiaya seseorang gitu. Gue kayak mukul-mukulin siapa namanya, si pecopet tadi. Nah itu dua pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Nah, yang ketiga ada kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. Misalnya seorang dokter di waktu yang bersamaan dia harus mengoperasi pasien yang darurat, tapi di keadaan waktu yang sama dia juga harus memberikan saksi sebagai ahli di suatu pengadilan. Nah, ketika dia meninggalkan kewajiban hukumnya sebagai saksi karena dia ingin melakukan operasi kepada pasiennya, itu dia dibolehkan gitu. Karena dia berada di dalam keadaan darurat. Seperti itu. Jadi ada 3 tadi antar kepentingan hukum, antar kepentingan dan kewajiban hukum, sama antar kewajiban hukum. Itu keadaan darurat. Makasih Burhan sama Steve udah ngingetin. Mungkin ada yang mau bertanya, menambahkan, menyanggah, silakan. Gimana Steve? Ngerti gak? Paham gak sih sama yang gue sampaikan tadi? Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu kok, masih banyak. Iya Nah, masih 7 Kak, menit. kalau aku nanya boleh nggak, Kak? Boleh. Nanya aja langsung. Ini terkait ini juga perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sebelum itu unsur-unsur harus adanya unsur-unsur pidananya dulu kan ya, kayak 5 hal yang harus terjadi itu kayak kata Pak Burhan. Nah, pertanyaan aku di sini kan terkait unsur pemaaf sama unsur pembenar. Kita bisa lihat lagi kalau adanya delik aduan sama delik biasa. Kalau di delik aduan itu suatu proses hukum itu bisa dicabut jika adanya perdamaian. Nah, beda dengan delik biasa yang tidak bisa dicabut dan proses hukumnya akan terus berlanjut walau sudah meminta maaf. Jadi pertanyaan saya, bukankah unsur pemaaf dan pembenar ini tidak bisa mencakup segala kondisi seperti unsur-unsur tindak pidana lainnya? Yang pertama tadi apa tuh, Steve? Pertanyaan ada 2 ya? Kenapa, Kak? Pertanyaan Steve tadi ada 2 apa 1 sih? Oh, yang unsur pidana ya. Kan waktu itu gue diajarnya sama Pak Fitra ya. Nah, jadi sebenarnya unsur delik tuh nanti dijelasinnya itu di pertemuan selanjutnya, hukum pidana selanjutnya. Tapi yang gue tahu unsur delik itu memenuhi apabila telah ada actus reus, yaitu kejahatan itu sendiri, dan mens reanya, yang mana dia nih sikap batin sama tujuannya memang jahat gitu. Emang dia ingin melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau misalnya tentang delik aduan sama delik biasa, itu delik aduan itu kan, aduan itu adalah dilaporkan oleh orang yang dirugikan gitu kan. Nah, gimana ya hubungannya dengan tidak adanya alasan penghapus pidana itu ya memang berlaku untuk semua semua peristiwa gitu. Kalau misalnya delik biasa, yaitu tadi sebenarnya delik biasa tuh kayak tadi lu menganiaya seseorang, itu juga sebenarnya itu kan aduan kan, tapi kalau misalnya lu menganiaya untuk membela diri sendiri, itu dibenarkan gitu oleh undang-undang. Maksudnya lu tuh karena lu
pembelaan terpaksa gitu yang tadi pasal 49 ayat 1, dia itu dibenarkan gitu. Jadi karena dari diri lu nya gak bisa mempertanggungjawabkan, karena lu memiliki serangan lain gitu, pas lu melakukan tindak pidana balik, lu nggak bisa dipidana gitu. Yang mana sebenarnya menganiaya itu kan delik aduan juga. Nah, yang si menganiayanya harusnya mengadu kan ke polisi gitu. Yang dianiaya maksudnya. Yang dianiaya dia ini mengadu gitu. Tapi ya itu tadi nanti pas waktu diberikan keterangan-keterangan, oh ternyata dia melakukan aniaya itu ya karena lu nyerang duluan gitu. Gitu nggak sih jawabannya? Yang sesuai nggak sama yang apa Steve pertanyakan tentang delik aduan dan delik biasa? Emang kalau misalnya Pak Burhan, 5 unsur tindak pidana apa yang disampaikan Pak Burhan? Bentar Kak. Yang pertama itu kan adanya perbuatan. Kedua itu melawan hukum. Ketiga dilakukan sama orang yang bertanggung jawab. Yang keempat itu apa ya? Pokoknya yang kelima ini itu tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Satu lagi apa ya? Satu lagi lupa aku Kak. Oh iya, berarti sama kayak tadi, ada ancaman pidananya. Iya, itu artinya dia memang melawan hukum kan, karena telah ada aturannya kalau nggak boleh. Terus sama ada ancaman pidananya, ya berarti dia kalau misalnya udah melawan hukum, ya itu memang dia telah diancam gitu, dipidana. Nah, unsur yang itu tadi, orang itu dapat dapat dikenakan tanggung jawab pidana itu nggak bisa cuma ini dia tuh udah memenuhi unsur pidana gitu. Nah, tapi kita juga harus lihat apakah dia itu mens reanya emang benar pengen melakukan kejahatan ataukah terpaksa. Tadi kan katanya unsur-unsurnya itu kan orang yang dapat bertanggung jawab, tidak ada alasan pemaaf ya kan. Terus sama tadi melawan hukum. Terus sama apa lagi? Tadi Adanya ancaman pidana. iya, adanya ancaman pidana. Terus sama apa tadi? Ya pokoknya dia telah memenuhi unsur itu loh. Emang dia tuh melawan hukum gitu. Tapi nggak semua orang yang memenuhi unsur pidana itu dapat dipidana karena ya tadi ada alasan-alasan dasarnya, ada hal-hal tertentu sehingga dia tidak bisa dipidana gitu. Karena tadi mens rea sama psikisnya itu dilihat. Kalau misalnya dia orang gila, dia aja nggak tahu gitu, dia aja nggak punya pikiran kalau ini tuh salah, kalau ini tuh benar, kalau ini tuh nanti bakal berakibat yang lain loh gitu, bakal berakibat kayak gini, orang gila nggak bisa mikir kayak gitu. Nah makanya, tapi misalnya si orang gila nih menganiaya orang gitu kan, ini dia tuh udah memenuhi unsur delik gitu, dia melawan hukum, tapi yang nggak bisa tapi ya dihapus karena dia tidak memiliki akal yang sehat untuk tahu, oh ini akibatnya tuh bakal kayak gini, kayak gitu. Teman-teman ada yang menambahkan? Bang Wahyu mungkin menambahkan Bang. Kalau ada yang salah koreksi aja, soalnya baru semester 4, belum lulus. Nggak ada hubungannya semester 4 sama lulus ya. Oh iya, Mang. Penganiayaan itu masuk dalam delik biasa, bukan aduan. Kalau delik aduan itu contohnya KDRT. KDRT bisa bentuk penganiayaan juga kan, Bang? Tapi dalam rumah tangga ya maksudnya? Bukan penganiayaan, dia jatuhnya KDRT, undang-undang KDRT. Oke, Bang. Kan ikut ini ya, asas lex specialis itu. Oh iya, ada undang-undangnya Bang. Kasih Bang Wahyu. Teman-teman, alhamdulillah kajian pada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari Kak Hafsah Aryan Dini, dimulai dari membahas tentang pertanggungjawaban pidana, kesengajaan, dan hal-hal yang meniadakan dan menghapus pidana. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah diskusi pada hari ini.
Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup diskusi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga nilai hukum pidananya A ya.